Nama saya Denny Darman. Saya berangkat dari latar belakang seni. Jadi sampai sekarang saya ada di bidang itu gitu. Sekarang lebih luas lah. Jadi kayak hal-hal yang berkaitan dengan itulah gitu. Jadi ya itu sehari-harinya gue gitu. Dulu gue basicnya belajar seni sih sebenarnya, tapi memang seninya agak mengarah seni grafis gitu. Gue kan suka banget sama komposisi kan, apapun itu gitu. Makanya kan studio saya dengan latar belakang yang saya begitu, akhirnya ada beberapa disiplin ilmu yang mempengaruhi kerjaan-kerjaan saya sehari-hari. Jadi kadang-kadang kita mengerjakan pakaian, kadang-kadang mengerjakan visual, terus mengerjakan juga pekerjaan-pekerjaan arsitek. Sebenarnya sebelum ada brand 347 dulunya gue tuh kayak suka mengerjakan cover-cover band-band indie di Bandung gitu. Jadi ya project-project gratisan lah pada zaman itu. Gue foto mereka, terus gue bikin konsepnya gitu, dan ya cuma-cuma di zaman itu karena memang dibayarnya dengan pertemanan aja kita semua kan. Harusnya ada ya, Jeruji itu. Oh, Jeruji. Jeruji itu album pertama. Ya. Rata-rata album pertama sih. Apa ya, ingatan gue ya, Jeruji, The Milo waktu itu ya. Siapa ada single-singlenya Superman is Dead gitu-gitu kan. Terus banyaknya single-single sih karena waktu itu kebetulan 347 punya Spills Records yang cuman merekam produksi single waktu itu dalam bentuk kaset gitu. Jadi beberapa band tuh yang singlenya baru produksi single, nah kita rilis, nah itu kebanyakan covernya banyak yang saya buat gitu. Sebenarnya yang represent itu karya-karya yang penuh keterbatasan gitu. Ya karya-karya lama lah, karena kita nggak punya duitnya, kita nggak punya segala macam fasilitas, tapi gue bisa bikin itu gitu. Ya waktu itu misalnya kayak pengen banget bikin majalah gitu dengan segala macam keterbatasan, kita buat itu majalah, kita print sendiri. Banyak, jadi kayak banyak proses untuk menuju apa yang kita mau ya itu yang di awal-awal gitu. Jadi kayak ya punya majalah waktu itu Ripple gitu, termasuk yang bisa bikin fisik gitu di zaman itu gitu dengan duit yang segitunya gitu. Terus nggak ada fasilitas apa-apa, malah belum ada digital kamera waktu itu gitu. Jadi kayak betapa rumitnya kan ya, kayak lo semua momen tuh harus ada, dan itu semua analog gitu. Ya itu tadi, kalau gue lihat karya tuh bisa terjadi dengan keterbatasan, yaitu yang selalu bikin gue jadi kayak yang nggak bisa gue lupa gitu. Tapi kalau karya jadi tapi memang supportnya tinggi banget gitu, ya menurut gue itu ya biasa aja lah gitu. Jadi kayak yang luar biasa biasanya lebih teringat gitu buat gue gitu. Dan ya itulah karya-karya yang tidak termanage gitu, terus yang udah yang penting kita bikin gitu. Tahu-taunya rugi, tahu-taunya bikin duit kita habis gitu-gitu. Tapi menurut gue itu satu kesatuan yang itu prosesnya harus gini ya. Gue harus miskin dulu untuk ini terjadi gitu. Menurut gue itu goalnya gitu. Kan kalau jadi miskin mah bisa lah jadi kaya lagi gitu. Tapi kalau itu terjadi belum, kalau gagasan lu terjadi apa enggak, belum tentu itu terjadi gitu. Sebenarnya 347 awal-awal brand itu menurut gue juga punya besar banget gitu ininya, usahanya tuh gede banget, nggak sekedar begini. Kebayang nggak lu bikin sesuatu yang ya ibaratnya lu mau jahit sesuatu aja nggak ada yang paham tentang yang lu mau gitu, dan akhirnya lu harus harus eksperimen dan salah dan akhirnya lu dapat gitu. Ya nggak usah misalnya hal-hal kecil kayak cuttingan, kayak segala macam gitu, kayak pengetahuan tentang bahan gitu kan. Pada zaman itu kan ya semuanya dicoba gitu, taunya luntur saya kayak gitu, udah wah keren gitu, pasti cuci sekali anjing luntur. Nah itu kan menurut gua gila sih, kayak kita nggak tahu apa-apa tapi kita pengen aja bikin itu gitu kan. Mungkin beda banget lah, gua sekarang masih bikin baju tapi dari ide pindah ke komputer, besok datang mau bikin apa pak, bikin ini, dijahitin, besok datang lagi ketemu. Jadi saya nggak pernah lihat itu dia potong, nggak pernah lihat ini, tiba-tiba datang udah jadi gitu, kayak sulap. Akhirnya infrastruktur itu jadi, tapi menurut gua
gua sih bersyukur dulu infrastruktur itu belum ada gitu. Jadi kayak wah kayak ya sekarang aja lu punya ide apa bikin sepatu, asal lu punya duit besok lu bisa bikin. Karena infrastrukturnya udah ada semuanya gitu di pergaulan. Di pergaulan. Mungkin jadi serunya sekarang lebih ke bukan ke produknya sih kalau gue lihat, serunya lebih ke brandingnya ya kalau sekarang. Kalau dulu kan nggak, zamannya bikin produk gitu. Ya gue sama teman-teman nggak pernah branding produk, tapi kita bikin produk yang bagus sampai orang datang, otomatis brandnya itu dari produknya gitu. Dan menurut gue sekarang justru gue tuh kayak jadi lagi belajar sama wave yang baru gitu, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berproses gitu. Intinya kan tujuannya sama gitu kan, tapi kalau sekarang lu nggak usah melewati hal yang kayak gue dulu lewati, langsung ke level berikutnya gitu. Intinya sekarang gue berusaha jadi belajar gitu, jadi kayak kondisi yang sekarang buat gue jadi wawasan baru gitu. Wave yang baru itu pasti akan mengajarkan kita hal-hal yang baru kan, yang kita nggak pernah tahu dulu bakal kayak gini gitu. Mungkin cuman Andy Warhol kan yang cuman bilang yang lu akan jadi nanti masa depan tuh lu bisa terkenal dalam berapa menit gitu. Ya cuman dia kan yang meramalkan waktu itu, dan ternyata benar sekarang, nggak ada yang pernah tahu gitu. Gagasan lu bisa jadi viral seviral-viralnya dalam waktu berapa menit, berapa detik gitu. Gue tuh suka, ya mungkin ya, gue suka musik, gue suka band-band indie gitu, gue suka musik, film gue suka dulu. Sekarang gue nggak suka karena gue sudah tidak bisa melihat dengan benar karena mata gue capek kan kalau lihat di monitor. Kayak gue biasa nonton film aja, orang nanya bagus ya film ceritanya, gue nggak lihat ceritanya, gue malah liatin detail-detailnya tadi ada apa aja. Jadi sudut pandang gue terhadap film pun kadang-kadang beda. Makanya mungkin gue malah melihat di film itu apa aja yang dipakai gitu, atau di film itu apa aja yang seperti apa ininya, suasananya gitu. Kayaknya setiap section itu pasti ada ilmunya gitu. Kalau musik pun juga gitu. Jadi kayak gue suka band ini, terus gue lihat gue akhirnya kepo lah sama mereka, terus gue lihat mereka ngapain aja, mereka buat apa aja, mereka pakai apa gitu. Itu tuh pengaruh banget gitu. Ibaratnya kayak secara tidak langsung menjadi trigger di zaman itu. Gue bisa terinspirasi desain dari cuma dengerin musik gitu. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kayak dari hal yang belum, karena belum ada, belum dipartisi-partisiin, artinya masih kececer di mana-mana informasi. Jadi kayak misalnya gue menemukan baju desain ini, itu tuh gue terinspirasi dari film ini gitu. Terus gue lihat, terus bagus ya komposisinya ya, oke gue juga mau bikin komposisi kayak gitu. Padahal film itu bukan film desain, tapi inspirasi desain tercecer di film-film itu. Dan gue nangkapnya sebagai inspirasi desain, menurut gue kan beda-beda gitu. Makanya di zaman itu mungkin ya gue juga senangnya gitu. Jadi kayak mungkin kita jadi terasa selalu tidak pernah terintimidasi sama desain-desain yang ada. Kalau sekarang kan ya gue makanya suka orang bilang, oh ini plagiator, ini gini. Kasihan juga, jangan juga. Kadang-kadang lu berpikir sesuatu, ternyata yang lu pikir itu, padahal lu nggak nyontek, tapi ternyata udah ada di internet gitu. Yang mirip, bikin bete nggak? Terus di internetnya tuh, di platform desain gitu. Zaman sekarang itu ya begitu jadinya, kayak saking informasinya padat banget. Kadang-kadang apa yang ada di pikiran lu sudah pernah terinformasikan. Makanya ya buat gua sih desain, seni sebenarnya sudah ada di mana-mana sekarang. Makanya gue sekarang bersikapnya gitu, semuanya itu seni, semuanya itu desain, tinggal bagaimana caranya lu bikin sesuatu yang baru dari yang udah ada gitu. Kalau gua gitu sekarang, kita buat sesuatu tuh jadi kayak semuanya tuh bercecer gitu. Menurut gua seru sih karena kayak lu digging gitu, kayak bener-bener digging gitu. Ibaratnya kalau gua analogi, lu bisa menemukan roti enak di sebuah warung soto gitu. Cuman gara-gara si anak yang punya warung lagi makan roti enak. Ini apa? Ih, enak banget. Di mana lu dapat? Tadi di warung soto itu. Lah, kok lu bisa dapat roti sih? Ya itu ada rotinya lagi ada di mejanya si anaknya lagi makan roti itu, terus gue cobain. Nah mungkin di zaman itu referensi seperti itu.
lu bisa tiba-tiba misalnya Milka tiba-tiba bisa bikin baju seperti itu cuma terinspirasi dari buku apa ya, buku yang tiada hubungannya dengan desain gitu. Tapi karena si penulisnya itu dia pengen tahu, pas dia buka referensinya, lihat penulisnya, anjing penulis ini teh punya ini di rumahnya, punya ini. Akhirnya dia jadi terinspirasi, penulisnya ternyata pakai baju yang dia bikin gitu. Sebegitunya gitu. Bukan kayak pengen bikin baju ini, sekarang lagi musim baju apa, cutting boxy gitu misalnya apa gitu kan. Kalau sekarang lo tinggal ketik kan, keluar semua gitu. Bikin sesuatu tuh idenya dari mana aja kan. Tadi lo nanya dari mana sih gua ininya gitu kan. Ya dari hal-hal kayak gitu. Kayak gua bukan lihat dari buku desain. Karena susah juga buku desain zaman itu ya dapatnya. Kayak dari mana sih lo desain? Enggak, gua setiap hari referensinya dari buku-buku desain. Enggak, gua mah jarang punya referensi dari sesuatu yang misalnya gua pengen bikin desain ini terus gua buka buku desain gitu. Gua mah jarang. Kecuali sekarang. Karena sekarang ya fasilitasnya udah aja, ngapain lu nggak pakai gitu kan. Kayak gampang gitu. Tiap hari gue harus keluar dulu. Target gue nggak boleh di rumah, harus keluar terus karena visual itu ada di luar rumah gitu. Kalau di dalam rumah ya itu tadi halu. Yang paling bagus gitu. Jadi kayak apa yang lu buat orang lihat, orang terinspirasi gitu. Kayak keren juga ya dibikin gini. Ah, gue juga jadi kepikiran bikin gitu. Gue tidak terlalu ini tuh sama plagiat apa gitu apa. Kalau ada, gue nggak terlalu peduli sih sama itu. Jadi kayak biarin aja gitu. Kalau karya lu ada yang nyontek, biarin aja nggak apa-apa. Itu bonus buat lu gitu. Jujur waktu itu kita dibajak segala macam barangnya gitu kan, ada di pasar-pasar gitu. Ya kalau nanya dari hati terkecil, gue mah bangga banget gitu. Anjing, bangga banget gitu. Kalau ditanya dari hati terkecil, jangan nanya sama manajemen, pasti ngadat. Gue mah pernah bikin rumah, ya ini mah bangga lah, gue bangga sebangga-bangganya bikin rumah loh, bukan karya grafis, dicontek 100% sampai gue pergi. Gue nanya, gue masuk ke rumah itu, karena dia bikin perumahan, mirip banget dari depan, fasadnya 100%. Tapi fasadnya aja, karena selama ini dia nggak bisa pernah masuk ke rumah itu kan, saya bikin rumah untuk, bukan dijual kan, jadi ada kliennya, jadi orang nggak pernah masuk ke dalamnya. Tapi rumah itu mirip 100%. Mirip, dan dia akan bikin 50 rumah pas saya datang ke sana. Perumahan di sisi lain pas pulang teh gue teh kayak seminggu itu teh berbunga-bunga gitu hati gue gitu. Anjing, rumah lo gue ditiru 100%. Ini mah 100%, gue nggak bohong. Dan gue masuk ke dalam ya beda kan, dia nggak pernah masuk, wajib salah semua dananya tuh beda. Tapi dari luar, dari samping, dari ya itu ya gue hampir sebulan lah kayak senyum-senyum, kayak senang gitu, kayak, dan menurut gue anjis akhirnya, karena menurut gue itu pencapaian gue yang paling membanggakan ya. Itu salah satu sih pengalaman hidup gue yang mahal banget, kayak gue dibayar mahal lah, itu paling mahal gitu, kayak dibayar dengan, nah ini mah gue dibayar mahal dengan hal begitu gitu ya. Sebenarnya sih ya kan gue bilang gue tuh orang yang tidak punya rencana kan, karena gue pengen jadi anak muda terus sih kan, karena menurut gua anak muda itu nggak boleh kan punya rencana. Awas loh kalau anak muda punya rencana, planning gitu, nggak bisa. Jadi gua sampai sekarang gua masih berprinsip itu gitu. Jadi kayak apapun itu asal gua senang dan menurut gua masih relate sama apa yang gua kerjain, ya itu pasti terjadi gitu. Manusia mah sebenarnya konvensional. Ya. Cuman ini aja, cuman oligarki aja dari dunia, dari oligarki dunia aja yang bikin lu jadi nggak jadi manusia gitu kan. Jadi kayak orang tuh pada prinsipnya senang ketemu orang gitu. Masa iya sih lama-lama sebuah kota akan tutup cuman gara-gara semua bersembunyi di rumah, mesen-mesen barang, terus ngobrol semua digital, ngobrolnya semua jarak jauh, nggak mungkin. Kayak lu baru punya pacar baru, terus ngomongin pacar itu gitu, nanti juga boro-boro diomongin gitu kan, apapun itu. Tapi karena gue pernah hidup di zaman itu, jadi gue mah masih percaya zaman itu akan balik lagi nanti gitu. Jadi kayak bakal balik, orang tuh pengen
ada experience itu, ada skin to skin gitu. Pasti nanti akan konvensional lagi gitu, dalam bentuk yang lain gitu ya. Ya itulah tadi nggak jauh, banyak lah yang sudah dibuktikan gitu. Ya, tapi dimulai dari orang-orang kiri sih sebenarnya yang memulai. Ya, lu berdoa aja nanti orang kiri jadi tambah banyak, akhirnya balik lagi gitu. Kayak sekarang lu mau jadi apa? Punya brand yang terkenal atau punya brand yang bagus? Ada dua pilihan. Lu mau apa? Yang bagus, yang terkenal. Terkenal mah banyak uangnya. Kalau bagus mah di dalam hati.